Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong desa, wong Kediri sing ora tau sekolah. Komentar lagi. Ya. Sebelum komentar, salam waras. Ya, salam waras bagi teman-temanku se-Indonesia. Salam NKRI, harga mati. Hubbul waton minal iman. Oke saudara-saudaraku, iki wong desa komentar. Ya sedikit dongeng tentang Indonesia. Nek salahe aku yo nyuwun sepuro. Iki dongengane mbahku. Dongengane mbahku. Ngene lek mbahku biyen cerita. Le tak ceritani yo. Kenapa Indonesia itu kok sulit merdeka pada waktu itu? Kok sampai dijajah 350 tahun. Dijajah 350 tahun. Kok gak bisa merdeka yo? Kok sampai lama dijajah Belanda? Karena apa le? Lah dos pundi to, Mbah? Lah mbahku ki terus cerita ngene, melanjutkan ceritanya. Mergo jaman biyen kuwi wong Jawa, wong Indonesia iku sik bodoh-bodoh. Artinya banyak yang bodoh. Siji itu, dan yang paling menentukan kenapa Indonesia itu kok sampai 350 tahun dijajah Belanda. Karena yang paling menentukan itu adalah londo blangkon. Karena Indonesia ini banyak londo blangkon. Sehingga sulit merdeka juga dikarenakan enek londo blangkon. Dan sebagian ada londo sorban. Ya wis pikiran dhewe, mbahku biyen ngono. Ya, kenapa kok sulit sampai 350? Yo mergo akeh londo blangkone, akeh londo serbane. Paham ya maksudnya? Tetapi dengan berbagai upaya, karena kita sudah terlalu lama ditindas oleh Belanda, maka piye-piye berpikir piye ambre nglawan. Ambre melawan. Akhirnya melawanlah bangsa-bangsa pribumi ini melawan bangsa penjajah dari Belanda. Cingrange atur Indonesia merdeka. Enak ceritane ngono. Indonesia merdeka. Berarti ini adalah merupakan satu anugerah dari Allah. Indonesia merdeka dari penjajah Belanda. Dengan bla 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 bla. Nah, gitu. Loh, lek wis merdeka, ayo awake dhewe iki mengisi kemerdekaan dengan bekerja yang baik, dengan memberikan satu prestasi yang baik. Jangan sampai kita ini 350 tahun dijajah Belanda, setelah merdeka awake dhewe cek duwe mental jongos. Pribumi ini, orang pribumi asli wis merdeka aja dadi jongos maneh. Begitu, aja jadi jongos maneh. Kita mempunyai hak prerogatif. Wah, kaya apa ae. Menegakkan negara kita Indonesia. Membersihkan dari tangan-tangan orang penjajah, tangan-tangan orang jahil yang ingin menggulingkan Indonesia. Maka kita harus bertekad mempunyai tanggung jawab menjaga NKRI. Sebab 350 tahun dijajah. Saiki aja balik dijajah maneh, ketoke merdeka ning dijajah. Mental jongos.
Jangan sampai itu dibuang. Ya. Terus kita mempunyai harga diri sebagai orang Indonesia asli. Ya, kita mempunyai harga diri. Kalau ada kiai, ada ulama Nusantara, ulama asli dihina, kita harus melawan. Karena kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari tangan-tangan kiai ulama. Begitu. Tidak lepas dari tangan-tangan kiai ulama. Tentunya dengan izin Allah. Begitu. Maka ketika ada orang lain, orang pendatang menghina kiai kita, kita lawan. Kita lawan. Jangan sampai kita diam. Wis kesel dijajah londo. Jangan sampai ada kesan keluar dari mulut macan masuk kepada mulut buaya. Satu contoh. Pendatang Yaman yang mengatasnamakan Habib. Yang beberapa Habib bicaranya ngelantur, ayo kita lawan. Kita lawan. Karena kalau kita tidak melawannya, dampaknya itu kepada generasi-generasi yang akan datang. Generasi-generasi muda. Yang memang nanti tanggung jawab di tangan atau di pundak generasi muda. Begitu. Ayo. Walaupun bagaimana, kita tetap menyuarakan. Orang Yaman berbicara macam-macam tanpa didasari oleh moralitas, maka kami akan melawan. Begitu. Ini merupakan satu motivasi buat teman-teman saya ya. Teman-teman saya atau siapa sajalah. Harus kita lawan. Begitu. Nah, karena kita ini mempunyai tanggung jawab berdiri tegaknya bangsa Indonesia, tentunya tidak boleh meninggalkan perilaku rukun. Nek pengen tegak negara Indonesia itu ayo sing rukun, sing jujur, supaya Indonesia ini memang betul-betul berdiri tegak yang kita nikmati bersama anak cucu kita nanti. Jangan sampai jadi mental jongos. Ya, jangan sampai jadi mental jongos. Sebagian habaib, ini saya masih sakit, saudaraku. Sakit ini, masih sakit sekarang. Coba, tidak bisa hilang dari ingatan. Habib Rizik mengatakan, Gus Dur itu ya buta mata, buta hati. Itu sebenarnya tidak perlu diomongkan sebagai habaib yang pakai serban bicaranya tanpa ada atau tanpa mencerminkan perilaku yang baik. Mengatakan presiden kita jokodok. Hai teman-temanku, ojo dindel wong ngono kuwi, ojo dindel. Mudah-mudahan Habib Rizik bisa menyadari bahwa sebenarnya pembicaraan seperti itu tidak mendidik kepada generasi kita. Tidak mendidik. Ada lagi muda yang namanya Bahar Smith. Bicaranya ngelantur sekali. Menghina pribumi. Dianggap anjing, dianggap babi. Tokoh pribumi. Walaupun bukan ditujukan atau tidak ditujukan kepada saya, tetapi itu adalah idola saya, itu adalah kiai saya, itu adalah panutan saya. Maka saya sakit hati saya akan membelanya. Saya akan membelanya. Ya.
Itu ketua Rabithah Alawiyah. Jadi ketua mestinya bisa meredam anggotanya, orang-orang Alawi yang berbicara kurang santun, dituturi kudune. Tidak malah dia itu menambahi masalah. Ulama runtang-runtung dengan umarok berdiri di depan pintu umarok. Itu anjing piaraan. Sakit hati saya, sakit. Sakit, betul sakit. Lek wong Islam kok ana wong ngomong kaya ngono, ngomong idola kita, ngomong kiai kita, kok gak loro atine, bodoh berarti. Bodoh. Maka dari itu, ayolah teman-teman, kita lawan. Bukan cara melawan dengan pukulan, dengan pedang, dengan berkelahi, enggak. Karena dianya berbicara di media sosial, maka kita lawan juga di media sosial. Satu-satu, imbang. Begitu. Jadi, ayo kita perbanyak YouTuber. Ya. Orang-orang NU, orang-orang ya, mari kita perbanyak untuk melawan orang asing, keturunan asing maksudnya ya, keturunan Yaman yang menghina idola kita, menghina kiai kita. Maka harus kita bela. Secara otomatis sakit hati kita bela. Permasalahan semacam ini kayaknya rame di media sosial. Orang-orang yang berbicara ngelantur itu kayaknya juga tidak merasa salah. Tidak merasa salah. Ini kayaknya begitu. Terus ditambahi pada 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu. Yang namanya siapa itu? Ya, Abdul Qadir apa siapa itu? Saya lupa. Mengatakan bahwa Ma'ruf Amin babi, langsung mengatakan semacam itu. Itu sebenarnya ketika kita hidup di alam Indonesia, khususnya yang Jawa, orang perlu diomongne. Itu sangat menusuk hati, bro. Tolong kita berpikir, menusuk hati. Nelek sebagai tokoh agama berbicara di depan umum, di depan halayak, di depan santri-santri, tapi pembicaraannya tidak mendidik, justru menambah kesombongan, maka itu adalah setan. Cepoten serbanmu sik, Kang. Cepoten imamahmu dhisik. Kalau sampai memang bicara tanpa ada aturan. Saya minta maaf. Loro hatiku wong Kediri loro. Makanya jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Wong Jawa khususnya umumnya wong Indonesia ora butuh wong ngono kuwi. Gak butuh. Butuhe mung piye ampriye awake dhewe tentrem. Ya, tentrem ayem. Butuhe mung kuwi. Lha omongane sludur. Bukan keturunan orang asli Indonesia, malah orang Yaman. Ngomongin ning tanah Indonesia, dia di sini numpang. Kok ngomong kaya ngono yo buka keliru. Coba dipikir. Mestinya yang santun. Kalau sampean itu ingin mengrekrut orang-orang pribumi, santun, kudunya begitu. Saya minta maaf sekali, saya minta maaf. Sakit hati saya. Sakit. Astagfirullahaladzim, sakit sekali.
Aku lagi ngerti zaman saiki lho rek. Para kiai, para ulama dilok-lok nih sing kaya ngono kuwi. Gak duwe adab. Astagfirullahaladzim. Adik-adikku ya, para remaja, jangan ditiru hal semacam itu. Jangan didengarkan. Karena apa? Kelangsungan Indonesia ini di pundak sampean, di pundak pemuda-pemuda generasi penerus. Ojo digugu wong Yaman, keturunan Yaman yang bicaranya tidak mendidik. Ini realitas. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Satu itu. Yang keduanya, tolong yang keduanya, salam saya wong desa sing ora tau sekolah dari Kediri. Salam hormat kepada Mbah Baidowi, Mbah Dowi. Hai teman saya, assalamualaikum Mbah Dowi. Kita mau Kediri Mbah. Ya sedikit mengomentari panjenengan. Kalau ilmu agamanya ya jelas sampean itu di atas rata-rata lah. Ya. Tapi boleh ya saya memberikan satu peringatan, memperingatkan jenengan. Ya nyun sewu, ojo kebablasan. Kalau bicara ojo kebablasan, ya. Ojo kebablasan, sekali lagi ojo kebablasan. Habib Lutfi bin Yahya. Iku Habib awake dhewe, iku panutannya awake dhewe, ya. Dia bicara tetap santun sekali. Dia tawaduk sekali, ya. Walaupun dia dari bangsa Ba'alawi, tapi dia itu adalah orang yang santun. Ojo digebyah-uyah, ya. Karena Habib-habib yang santun itu banyak. Ya, seperti Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Itu bagus sekali. Apalagi Habib Lutfi ini adalah guru besar saya, idola saya, kekasih saya, ya, orang NU, ya, yang disegani. Yolek memang sampean ora cocok. Nek memang Habib Lutfi itu mungkin ada kesalahan, tolong ditegur dengan baik. Nek perlu disowani, Bang Dowi ya, disowani. Ya, disowani. Ya, diutarakan maksud sampean iku. Biar gak rame di media sosial, seakan-akan sampean iku gak duwe tata krama karo Mbah Habib, karo Mbah Lutfi. Ya, Habib Lutfi. Itu kiai kita, dia itu santun, tolong diperlakukan dengan baik, ya. Kita bukan kok pilih kasih, mban sinde mban siladan mboten, ya. Dihormati atau tidak itu karena sikap dan perilaku. Saumpama Habib Bahar itu sikap perilakunya bagus, bicaranya santun, aku siap hormat. Karena banyak yang mencebiri dia karena bicaranya ndak santun. Ndak santun sudah kebablasan. Ndak boleh, itu ndak boleh. Ya sekali lagi, Bang Doi, teman saya ya dari Jawa Tengah. Ya. Ini salam dari Kediri. Tolong Bang Doi kalau memang kurang pas dengan pola pikirnya, dengan perilakunya, dengan kinerjanya, Habib Lutfi bin Yahya. Tolong disuwani wae. Gak perlu merendahkan dia. Ya, gak perlu merendahkan atau bicara agak terlalu tinggi. Wih, gak oleh ngoten niku mboten oleh. Ya. Mboten oleh karena memang Habib Lutfi itu memang santun orangnya. Itu Bang Dowi ya. Saya minta maaf. Sebenarnya saya juga kepingin memeluk Habib Lutfi. Saya sayang sekali, kepengen memeluk dan ingin menangis. Tapi apalah daya, kita di Kediri ning desa hanya kita diangan-angan saja lah. Ya semoga Habib Lutfi diberikan satu kesehatan lahir batin. Ya dari wong Kediri sing ora tau ngaji, nek enek salahe karo para habaib, karo sapa wae aku njaluk sepuro ya.
Dari saya billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.